Dengan Riza di sini ketemu lagi di kuliah kita Manajemen Lembaga Keuangan, kuliah keempat mengenai kegiatan usaha bank dan jenis bank. Sebelum kita mulai, ada baiknya untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Pengertian bank. Lembaga keuangan bank adalah lembaga keuangan yang paling lengkap. Usaha keuangan yang dilakukan di samping menyalurkan dana atau memberikan pinjaman atau kredit, juga melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan ataupun juga tabungan. Kemudian, usaha bank lainnya memberikan jasa-jasa keuangan yang mendukung dan memperlancar kegiatan memberikan pinjaman dengan kegiatan menghimpun dana. Kelompok lembaga keuangan terdiri dari bank sentral, yaitu tidak melakukan kegiatan operasional perbankan, melainkan melakukan pengawasan terhadap bank umum. Yang kedua ada bank umum, adalah bank yang melakukan kegiatan operasional perbankan. Yang ketiga adalah BPR, atau Bank Perkreditan Rakyat, yaitu bank yang skala kecil dan tidak dapat menerima dana masyarakat secara langsung. Berikut ini adalah gambaran dari lembaga keuangan bank yang dibagi tiga, yaitu bank sentral. Yang di Indonesia sendiri adalah Bank Indonesia, sedangkan bank umum adalah Bank BNI, BRI, Bank Danamon, BCA, Mandiri, dan lain sebagainya. Sementara Bank Perkreditan Rakyat ada yang namanya BPR Arta Jakarta, BPR Krio Lestari, BPR Finsky Mukti Arta, dan lain sebagainya. Fungsi bank dan lembaga keuangan. Yang pertama adalah agent of trust. Maksudnya adalah lembaga yang landasannya adalah kepercayaan. Orang percaya kepada bank sehingga mau menyimpan dananya ke bank itu, dan bank pun berlandaskan percaya kepada pihak yang memerlukan dana. Yang kedua adalah agent of development. Maksudnya adalah lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan. Kegiatan ekonomi masyarakat di sektor moneter dan di sektor real tidak dapat dipisahkan, saling mempengaruhi. Kegiatan perbankan berupa menghimpun dana dan menyalurkan dana sangat penting dalam proses pembangunan. Yang ketiga adalah agent of services. Maksudnya adalah lembaga yang menawarkan berbagai jasa keuangan dan bank. Jasa yang ditawarkan ini erat kaitannya kegiatan perekonomian masyarakat secara umum, berupa jasa pengiriman uang, jasa penagihan, jasa penitipan barang, dan pemberian jaminan, dan lain sebagainya. Bank Indonesia dan Bank Umum. Bank Indonesia adalah bank sentral. Bank Indonesia mengawasi kegiatan bank umum, sedangkan bank umum adalah bank yang melakukan kegiatan pengoperasian perbankan. Bank Indonesia dan Bank Umum mencetak uang, BI mencetak uang kartal, dan Bank Umum mencetak uang giral. Bank Umum dikenal dengan BPUG atau Bank Pencipta Uang Giral. Kegiatan bank umum atau kegiatan operasional bank umum dibagi menjadi dua. Yang pertama funding, yang kedua lending. Funding adalah menghimpun dana dari masyarakat, sedangkan lending adalah menyalurkan dana kepada masyarakat. Funding, untuk lebih lengkapnya, funding adalah menghimpun dana dari masyarakat secara umum dibagi menjadi tiga bentuk. Yang pertama adalah simpanan giro atau demand deposit. Yang kedua adalah simpanan tabungan atau saving deposit. Dan yang terakhir adalah simpanan deposito atau time deposits. Pembagian jenis di atas dimaksudkan agar para penyimpan memiliki pilihan sesuai dengan tujuan masing-masing. Tiap pilihan memiliki pertimbangan dan harapan tertentu yang ingin diperolehnya. Simpanan giro.
Menurut Perbankan nomor 10 tahun 98 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biliet giro, dan sarana perintah pembayaran lain atau dengan cara pemindah bukuan. Maksud dapat ditarik setiap saat adalah bahwa uang yang disimpan di rekening giro tersebut dapat ditarik berkali-kali dalam sehari dengan catatan dana yang tersedia masih mencukupi. Pengertian penarikan adalah diambilnya uang tersebut dari rekening giro sehingga menyebabkan rekening giro tersebut berkurang, baik ditarik secara tunai maupun dengan non-tunai. Penarikan secara tunai adalah dengan menggunakan cek, dan penarikan secara non-tunai adalah dengan menggunakan biliet giro atau BG. Sementara simpanan tabungan, pengertian tabungan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu tentang yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, biliet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Yang dimaksud syarat-syarat penarikan tertentu adalah sesuai dengan perjanjian antara bank dengan penabung, misalnya dalam hal frekuensi penarikan atau sarana alat penarikan. Berikut ini adalah sarana penarikan tabungan. Ada buku tabungan, ada slip penarikan, ada kwitansi, ada kartu yang terbuat dari plastik, yaitu ATM, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah simpanan deposito atau time deposit. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98, deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah dengan bank. Jenis-jenis deposito yang pertama ada deposito berjangka, tidak bisa dipindah tangankan. Ada sertifikat deposito, yaitu deposito yang bisa diperjualbelikan. Dan ada deposito on call atau jangka waktunya tidak lebih dari 1 bulan. Deposito berjangka merupakan deposito yang diterbitkan oleh bank umum, di mana dalam deposito berjangka diterbitkan atas nama orang atau lembaga dan terdapat nilai nominal dari uang deposito tersebut. Jangka waktu deposito bervariasi mulai dari 1, 2, 3, 6 sampai dengan 12 dan sampai juga 24 bulan. Pengambilan bunga deposito dapat ditarik setiap bulan atau pada saat jatuh tempo, baik tunai maupun non-tunai, dengan cara pemindah bukuan. Dan pendapatan bunga bersih dapat didapat dari bunga yang dipotong pajak. Jumlah yang disetorkan pada simpanan deposito berjangka untuk saat ini ada peraturan dari pemerintah bahwa batas minimnya adalah sebesar 5 juta. Bila nasabah mengambil dananya sebelum jatuh tempo, maka nasabah akan kenakan penalty rate. Selanjutnya, sertifikat deposito merupakan jenis deposito yang diterbitkan atas unjuk. Maksudnya adalah dalam sertifikat deposito yang diterbitkan hanya ada nilai nominal saja, tidak disertai dengan nama orang ataupun juga lembaga, sehingga sertifikat deposito dapat diperjualbelikan kepada pihak lain. Sertifikat deposito dapat diterbitkan dengan jangka waktu 2, 3, 4, 6 sampai dengan 12 bulan. Pengambilan bunga dapat dilakukan di muka, baik tunai maupun non-tunai. Selanjutnya adalah deposito on call. Merupakan deposito yang berjangka waktu minimal 7 hari dan paling lama 1 bulan. Diterbitkan atas nama dan biasanya dalam jumlah besar, misalnya 100 juta rupiah, tergantung dari bank yang menerbitkan deposito on call tersebut. Kegiatan operasional selanjutnya dari perbankan adalah lending. Lending itu adalah menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit jangka pendek, kredit jangka menengah, dan kredit jangka panjang. Pengertian kredit. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1988 Pasal 1 menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan
yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar bank dengan pihak yang lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil dari keuntungannya. Jenis kredit dilihat dari segi jangka waktu ada 3. Yang pertama adalah kredit jangka pendek. Kredit ini merupakan kredit yang memiliki jangka waktu pelunasan kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun. Yang kedua ada kredit jangka menengah, yaitu kredit yang merupakan jangka waktu pelunasannya lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun. Sedangkan kredit jangka panjang, kredit ini merupakan kredit yang memiliki jangka waktu pelunasan sampai di atas 3 tahun. Unsur-unsur kredit. Yang pertama adalah kepercayaan, yaitu suatu keyakinan pemberian kredit bank bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang ataupun jasa akan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan karena sebelum kredit diberikan, bank sudah melakukan penelitian dan pengkajian mendalam tentang nasabah untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kembali atau melunasi kredit yang diterimanya. Yang kedua adalah kesepakatan. Kesepakatan ini dituangkan dalam perjanjian di mana diatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dan kesepakatan ditandatangani bersama-sama antara bank dengan nasabahnya. Kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian ini disebut juga akad kredit. Selanjutnya adalah jangka waktu. Setiap kredit yang diberi memiliki jangka waktu tertentu. Jangka waktu tertentu itu adalah jangka waktu pengembalian kredit yang telah disepakati. Dan yang keempat adalah unsur balas jasa. Akibat dari pembelian kredit, bank tentu mengharapkan keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian kredit ini adalah bunga, biaya provisi dan komisi, serta biaya administrasi kredit. Quotes for today: success doesn't come to you, you just go to it. Sekian kuliah kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Keep your spirit to learn more. Please like, share, and comment. Dan jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Terima kasih.